Jumpa lagi dengan saya, Lamsen Nebaho. Pada video kedua ini, kita akan membahas tuntas buku yang diberikan oleh Ustadz Ipung kepada saya, yaitu buku yang berjudul Mana yang Bisa Dipercaya, Alkitab atau Al-Quran, yang dikarang oleh almarhum Haji Ustadz Mokoginta. Dan saya sudah bertanya kepada Ustadz Ipung, apakah buku ini bisa saya tanggapi? Lalu hasil tanggapan saya upload ke YouTube. Dengan senang hati Ustadz Ipung berkata, bisa saja, silahkan. Supaya kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Judul buku ini, Mana yang Bisa Dipercaya, Alkitab atau Al-Quran. Dalam kurung, meluruskan berbagai hujatan terhadap Al-Quran. Dalam kurung ini akan saya bahas pada kesempatan berikutnya. Kita beranjak ke halaman 72. Sebelum halaman 72 ini, Ustadz Mokoginta sudah memberikan penjelasan-penjelasan panjang lebar. Sehingga pada halaman 72 ini, dia memberi kesimpulan bahwa sangat jelas sekali perbedaan Allah dalam Alkitab atau Bible dengan Allah yang tertulis di dalam Al-Quran. Sungguh saya sangat setuju. 1000% saya setuju bahwa Allah atau Tuhan Alkitab itu bukanlah Allah atau Tuhan Al-Quran. Karena memang ajarannya bertolak belakang dan kisahnya pun berbeda. Bukan itu saja. Seluruh nabi-nabi atau tokoh-tokoh di Alkitab itu bukanlah nabi-nabi atau tokoh-tokoh di Al-Quran. Karena memang ajarannya bertolak belakang dan kisahnya pun berbeda. Inilah ajaran Alkitab yang tercatat dalam Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri pintar atau bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Yesaya 55:8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu, pengetahuanku dari pengetahuanmu. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang menjadi masalah adalah manusia zaman sekarang yang baru lahir kemarin merasa lebih pintar daripada Tuhan, merasa lebih tahu maksud dan tujuan penulis Alkitab daripada penulis Alkitab itu sendiri. Padahal penulis Alkitab yang hidup ribuan tahun yang lalu beda zaman dengan zaman sekarang. Makna kata-kata pada ribuan tahun yang lalu berbeda dengan makna kata-kata zaman sekarang. Karena selalu ada pergeseran makna yang dipengaruhi oleh zaman. Sehingga mereka menyatakan kesalahan Alkitab. Bukan lagi Alkitab menyatakan kesalahan mereka. Mereka memperbaiki kelakuan penulis Alkitab. Bukan Alkitab lagi yang memperbaiki kelakuan mereka. Terbalik kan? Masuk ke dalam Islam itu butuh satu syarat. Syaratnya itu cuma menggunakan akal. Gitu. Jadi kalau di Islam, akal dulu baru iman. Baik. Itulah sebabnya Ustadz Mokoginta menentukan kriteria kitab suci yang dicatat pada halaman 45 dan 46. Mari kita baca. Kriteria sebuah kitab dikatakan suci. Kalau 1. Harus bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Allah yang mewahyukan harus bersifat maha atas segala sesuatu. 3. Harus mempertahankan bahasa aslinya ketika Nabi itu menerima wahyunya. Penerima wahyu orangnya benar-benar jujur dan berakhlak mulia. 5. Tidak boleh mengajarkan ajaran yang kejam dan sadis. 6. Memberikan pelajaran dan menunjuki manusia ke jalan yang benar. 7. Ayat-ayatnya
tidak boleh ada yang bertentangan satu sama lainnya. 8. Berbicara tentang ilmu pengetahuan harus bisa dibuktikan. 9. Harus sesuai dengan fitrah manusia. 10. Kitab tersebut bisa memberikan kesaksian bahwa dia diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. 11. Tidak boleh melecehkan nabi-nabi Allah. 12. Tidak membeberkan cara merayu wanita dan pornografi secara vulgar. 13. Harus ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Tuhan wajib disembah selain Dia. 14. Harus ada nama agama yang berasal dari Tuhannya, bukan dari manusia. Terjaganya seluruh wahyu itu dengan hafalan para pemeluknya sejak awal diwahyukan sampai kiamat dan lain-lain. Mari kita baca Mukadimah halaman 26 alinea ketiga bagian bawah. Mengapa Alkitab yang jadi sasaran studi komparatif umat Islam? Jawabnya sebenarnya sangat sederhana, yaitu pertama, karena di dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang berbicara atau memberikan info tentang keberadaan Alkitab itu sendiri yang diturunkan kepada Isa Al-Masih yang beragama Islam. Lihat Quran surat 3 ayat 51 sampai 52. Kemudian dirubah oleh pengikutnya yang menyimpang, yang disebut Kristen, menjadi kitab suci yang tidak murni lagi, sebagaimana awal diturunkan. Maaf, saya itu asli Kristen, tidak mempunyai kitab yang diturunkan kepada Isa, apalagi yang beragama Islam. Tidak, kitab kami tidak diturunkan kepada Isa yang beragama Islam. Melihat kitab yang diturunkan kepada Islam pun tidak pernah, apalagi merubahnya. Itu namanya fitnah. Jangan percaya kepada berita Al-Quran seperti itu. Kedua, karena Al-Quran memerintahkan kita umat Islam agar beriman kepada kitab-kitab yang turun sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Merupakan salah satu rukun iman yang wajib diimani oleh setiap Muslim. Silakan kalian mengimani Taurat dan Zabur dan Injil yang dimaksud oleh Al-Quran itu. Tapi jangan mengimani Alkitab kami, karena ini bukanlah kitab yang dimaksud oleh Al-Quran. Ketiga, karena di dalam Al-Quran begitu banyak menceritakan kisah Nabi Isa Al-Masih atau Yesus yang disebut Yesus. Sementara beriman kepada setiap Nabi atau Rasul adalah salah satu rukun iman juga. Artinya, kita umat Islam beriman kepada semua Nabi, sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, termasuk Nabi Isa Al-Masih atau Yesus. Adam, Yesus, dan setiap Nabi yang dikisahkan oleh Al-Quranmu itu bukanlah Adam dan Yesus dan Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi yang dikisahkan Alkitab kami. Keempat, karena terdapat begitu banyak ayat-ayat Al-Quran menyuruh atau memerintahkan kita, kaum muslimin, untuk berdakwah kepada ahli kitab. Misalnya Quran surat 4 ayat 171, Quran surat 5 ayat 15, ayat 59, Quran surat 16 ayat 125, Quran surat 3 ayat 20, ayat 64, Quran surat 57 ayat 29, Quran 112 ayat 1 sampai 4. Biarkan Islam berdakwah kepada Kristen. Biarkan juga Kristen mengajarkan Alkitabnya kepada Islam. Tidak masalah kan? Bebas untuk memilih. Jika Islam percaya kepada Alkitab, biarkan dia murtad. Dan jika Kristen percaya kepada Al-Quran, biarkan dia mualaf. Bebas kan? Tidak masalah. Kelima, karena terdapat begitu banyak nama nabi-nabi dalam Alkitab, yang juga nama-nama mereka terdapat dalam Al-Quran dan lain-lain. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu sudah ada ribuan tahun sebelum ada Al-Quran.
Al-Quran sendiri baru ada pada abad ke-7 kemarin. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil nama tokoh Alkitab atau nama para nabi yang di Alkitab itu, dia jadikan menjadi nama tokoh Al-Quran atau nama jadi nabi Al-Quran itu, sehingga kalian salah menduga, kalian sangka Taurat dan Injil yang Al-Quran maksud adalah Alkitab kami. Bukan. Yang walaupun nama tokoh-tokoh Alkitab atau para nabi Alkitab itu sama dengan nama tokoh-tokoh Al-Quran dan para nabi Al-Quran, tapi karena ajarannya bertolak belakang, kisahnya berbeda, maka tokoh-tokoh Alkitab atau para nabi Alkitab bukanlah tokoh-tokoh Al-Quran atau para nabi Al-Quran. Begitu kawannya. Oleh sebab itu, berdasarkan alasan-alasan yang kami sebutkan tersebut, maka kami tulis buku ini agar kaum muslimin mau mengkritisi ayat-ayat yang berhubungan dengan Alkitab dan ahli kitab, agar tidak keliru dalam memahaminya, sebab pada dasarnya Taurat, Zabur, dan Injil adalah kitab suci kami kaum muslimin juga. Hanya saja, apakah yang disebut-sebut oleh Al-Quran bahwa harus beriman kepada kitab-kitab yang turun sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil, adalah kitab yang dibawa-bawa oleh umat Kristiani atau bukan? Nah, untuk itu tentunya perlu pemahaman atau kajian khusus tentang itu, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penolakan terhadap firman Allah yang mestinya dimuliakan dan diimani. Buku ini akan menuntun Anda untuk menemukan jawabannya. Apakah yang disebut-sebut oleh Al-Quran bahwa kita kaum muslimin harus beriman kepada Alkitab, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, adalah kitab yang dipakai atau yang dibawa-bawa ke gereja oleh penganut agama Kristen atau bukan? Jika benar, tentu harus kita imani, tetapi jika tidak benar, tentu perlu kita sampaikan dan dakwakan kepada mereka umat Kristiani agar mereka paham dan mau ikut mengkritisi kandungan kitab mereka sendiri. Sudahlah, tanpa kalian sampaikan pun, tanpa kalian dakwai pun kami, agar kami mempelajari, mengkritisi Alkitab kami dari dahulu kala sampai sekarang. Kami sudah mempelajari, kami sudah mengkritisi Alkitab kami setiap pagi dan sore. Itulah yang disebut belajar sekolah sahabat. Sudahlah, janganlah kalian duga, janganlah kalian sangka bahwa Alkitab kami ini adalah Alkitab kalian. Jangan lagi kamu duga bahwa Alkitab kami ini adalah Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Al-Quranmu itu. Mungkin Taurat dan Injil yang dimaksud Al-Quran itu sudah hilang, seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Doditan berikut. Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa alaihissalam. Karena tidak dijanjikan untuk dijaga, makanya kita tidak pernah mengetahui atau mendapatkan atau menemukan teks aslinya. Sekarang karena kita sudah tahu bahwa ajaran Alkitab kami dengan ajaran Al-Quran bertolak belakang, maka pada video ketiga berikutnya kita akan mempelajari mana yang bisa dipercaya, berita Al-Quran kah atau berita Alkitab. Selanjutnya itu nanti pada halaman 31. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.